Saya usul jangan pernah menggunakan istilah mencetak generasi baru. Bukan, ini bukan percetakan, ini pendidikan. Membentuk bukan, ini bukan kasongan yang kita membentuk, bukan. Ini adalah penumbuhan, karena setiap dan anak-anak kita lahir dengan karakter pembelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang saya hormati Presiden Direktur PK Paksi Bapak Yazir, sahabat keluarga yang tersambungkan kembali, yang saya hormati Bapak Abdul Qadir Baraja, yang saya hormati Kepala Daerah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang mewakili, Bapak Direktur Bindik Keluarga yang saya hormati, segenap pimpinan wilayah dan daerah PK Paksi seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya benar-benar bersyukur pada siang hari ini bisa berkumpul bersama menghadiri pembukaan Kongres Guru Al-Quran di Jogokarian ini. Dan pada saat Pak Yazir mengabarkan mengenai ini, saya sampaikan insya Allah saya hadir. Bukan saja karena kita punya ikatan yang panjang, tadi disampaikan oleh Pak Yazir, kita ini sahabat keluarga. Pak Yazir dulu bersama dengan Allahyarham kakek saya dan putranya Pak Yazir, namanya Sofwan Albana, itu menjadi partner kerja saya selama bertahun-tahun di Jakarta sebelum menyelesaikan doktornya di Jepang. Jadi saya merasa bersyukur, lalu diberitahu ini adalah Kongres Guru Al-Quran Indonesia. Maka saya katakan insya Allah hadir, dan alhamdulillah hari ini bisa bertemu sama-sama dengan Bapak Ibu sekalian di sini. Allahu Akbar. Dan Jogokarian ini bukan tempat yang asing. Saya mainnya masih kecil ke sini, Pak. Saya sekolah di SMP 5, banyak sekali teman-teman yang berasal dari sini. Jadi saya sering main di laboratorium di utara sana. Buat Bapak Ibu dari seluruh Indonesia mungkin tidak hafal, tapi kalau buat saya Jogokarian ini ada Roro Jonggrang, ada Swasti kita, itu semua teman-teman yang sering kita main-main sama-sama. Jadi kembali ke sini seperti kembali ke kampung halaman sendiri. Dan kumpul dengan Bapak Ibu semua Guru Al-Quran Indonesia. Kedua, saya ingin menyampaikan apresiasi. Ibu dan Bapak sekalian menjalankan peran mengajarkan pada anak-anak kita Al-Quran, meneruskan tradisi Rasulullah. Insya Allah bukan saja generasi masa depan disiapkan oleh Bapak Ibu sekalian, tetapi aliran pahala untuk Bapak Ibu sekalian akan terus mengalir sampai di akhirat nanti. Dan Bapak Ibu semua, tema yang diambil di dalam kongres ini adalah membangun keluarga tangguh berbasis Al-Quran, mempersiapkan pemimpin bangsa. Begitu kita berbicara anak muda, pendidikan, maka kita bicara masa depan. Itu bedanya antara lembaga pendidikan dengan museum. Kita datang ke museum untuk lihat masa lalu,
tapi datang ke sekolah untuk lihat masa depan. Karena itu tidak boleh sekolah kita seperti museum. Kenapa tidak boleh seperti museum? Museum itu yang ditunjukkan masa lalunya, kehebatan kemarinnya itu yang ditunjukkan di museum. Bapak Ibu datangi setiap museum, pasti bercerita tentang kemarin. Sekolah kita, pendidikan kita tidak boleh ceritanya tentang kemarin. Saya kalau melihat ada tanggalan-tanggalan dibuat oleh lembaga pendidikan, gambar tanggalannya itu kemarin, maka sebenarnya ini lebih tepat dibilang sebagai contoh museum. Lembaga pendidikan harus bicaranya ke depan. Dan Bapak Ibu guru sekalian, para pendidik, Bapak Ibu guru adalah futurologis yang sebenarnya. Karena Bapak Ibu guru menyaksikan wajah masa depan Indonesia di saat Indonesia belum menyaksikan masa depannya. Bapak Ibu yang lihat di kelas-kelas itu. Dan Bapak Ibu sekalian, kita hidup, generasi kita mengalami era perubahan yang luar biasa cepat. Luar biasa cepat. Dan seringkali, apalagi umat Islam, sering kali menghadapi masalah, menang atau kalah bukan karena mampu atau tidak mampu, tapi karena siap atau tidak siap menghadapi perubahan zaman. Siap atau tidak siap. Bapak Ibu sekalian masih ingat ketika kita tengok dalam catatan sejarah betapa umat Islam yang pertama kali memperkenalkan namanya globalisasi. Bentangannya luar biasa, dari Maroko sampai Maluku kira-kira. Itu bentangannya. Semua berkomunikasi dan konsep yang namanya satu umat itu kita kenalkan oleh umat Islam. Tetapi kita juga menyaksikan ketika terjadi perubahan, ada revolusi industri yang terjadi abad 16, mulai turun pelan-pelan. Lalu kita menyaksikan ada revolusi industri fase kedua, fase ketiga, sekarang sudah sampai fase keempat dari revolusi industri itu. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita sebagai pendidik, sebagai orang tua merasakan benar betapa apa yang kita pelajari dulu berbeda dengan apa yang dipelajari oleh anak-anak kita, dan berbeda tuntutan anak-anak kita hari ini dengan masa depan. Pak Yazir, Pak Kadir, saya sering menyampaikan begini Pak, anak-anak kita, anak abad 21, mereka hidup di abad 21. Orang tua dan pendidiknya dan gurunya hidup di abad 20. Sekolahnya abad 19. Cara kita mengatur kelas, cara kita mengatur sekolah masih 19 ke belakang. Gurunya abad 20, anaknya abad 21. Ini kita harus sambungkan sekalian. Kita bukan sekedar mendidik anak-anak kita untuk memegang nilai, tetapi kita mendidik anak-anak kita untuk bisa memenangkan masa depan juga. Harus memenangkan masa depan. Jadi Ibu sekalian, kita lihat apa tuntutan ke masa depan. Jangan kita mendidik sekedar untuk membuat kita merasa puas hari ini. Karena yang disebut sebagai kebahagiaan atas keberhasilan itu ditengoknya besok. Ini kebetulan saya beri contoh Pak Yazir aja, Pak Yazir. Pak Yazir ini beliau mendidik anak-anaknya. Saya kebetulan kenal. Cuman saya tunjukkan di sini Pak Yazir sebagai contoh. Dididik untuk memegang akidah dengan kuat, memahami syariatnya dengan baik, lalu akhlaknya dibentuk. Dan kemudian di akhlak ini komponen karakternya tumbuh. Untuk apa? Menjadi pembelajar. Anak tumbuh besar menjadi pembelajar. Kita
seringkali kalau di dalam pendidikan agama kita konsentrasi di dua pertama, akidah, syariah. Akhlak sering kita agak lewat. Ke depan Ibu sekalian, yang dibutuhkan 3. Ini catatan ini, saya sampaikan catatan karena dunia sekarang mengantisipasi ini. Kita baca sekarang, jangan kita kalah. Kita baca sekarang, supaya jangan kalah. Mengapa? Kita ini seringkali umat Islam itu syairnya baik, nadanya baik. Jadi kalau lagu itu syairnya baik, nadanya juga baik, tapi penyanyinya seling blero. Yang menyanyikannya sering justru kalahnya di situ, bukan pada syair dan nadanya. Karena itu sekarang sekalian kesempatan untuk kita, terutama di kongres ini, ada 3 sekalian pondasi yang disebutkan sebagai antisipasi masa depan. 1 adalah literasi. Dan di sini artinya literasi artinya apa? Baca, tulis, hitung, sains, teknologi informasi, finansial, budaya. Literasi komponennya 6. Dan salah satu dari literasi itu adalah literasi dalam konteks baca, tulis Al-Quran. Tapi itu literasi. Komponen yang kedua adalah karakter, yang kita biasa menyebut dengan istilah akhlak. Karakter. Apa karakter? Karakter itu 2. 1 adalah karakter moral, 1 adalah karakter kinerja. Karakter moral itu adalah misalnya anak yang beriman, bertakwa, berintegritas, jujur, sopan, santun, rendah hati. Itu semua karakter moral. Tapi karakter moral saja tidak cukup. Yang satu lagi karakter kinerja. Apa karakter kinerja? Kerja keras, tangguh, penuh inisiatif, tak mudah menyerah. Itu karakter kinerja. Kita tidak ingin anak kita jujur tapi malas. Sebaliknya, rajin tapi culas. Nah, mau kita ingin karakter itu dua-duanya. Jangan sampai karakter hanya sekedar kinerja saja, tapi juga jangan karakter hanya moral saja. Yang ketiga, 4C yang biasa disebutkan. 4C yaitu kreativitas, kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, dan kemampuan kerjasama. 3 pondasinya. 1 literasi, 2 karakter, 3 kompetensi. Yang kompetensi tadi ada 4 komponennya. Dunia sedang bergerak dari pola literasi masuk ke pola kompetensi. Sedang bergerak Bapak Ibu sekalian. Kitanya yang sekarang harus mengantisipasi perubahan ini. Dan itu artinya di rumah, dan itu artinya di sekolah, dan itu artinya gurunya. Jadi Bapak Ibu, para guru, para pendidik sekalian, kalau kita mengatakan anak kita harus menguasai 3 itu, artinya apa? Kita harus menguasai 3 itu. Jika gurunya tidak mempraktekkan, jangan harap anaknya mempraktekkan. Jika orang tuanya tidak mempraktekkan, jangan harap anaknya mempraktekkan. Karena itu kita harus membangun karakter-karakter tadi melalui proses. Saya ini sering membiasakan, istilah karakter itu kadang-kadang membuat kita merasa rumit namanya itu. Saya sering karakter itu saya gunakan istilah yang lebih sederhana, yaitu kebiasaan. Karakter disiplin artinya kebiasaan disiplin. Karakter jujur artinya kebiasaan jujur. Karakter kerja keras artinya kebiasaan
kerja keras. Supaya apa? Kita bisa menerjemahkan yang disebut dengan akhlak, karakter dalam bentuk kebiasaan. Karena itu yang harus kita bangun di semua titik adalah proses pembiasaan. Pembiasaan. Itu sebabnya, Bu sekalian, kalau kita bicara tentang membangun pembiasaan, membangun karakter, maka pastikan kita tulis dan kita praktekkan kebiasaan-kebiasaan apa yang ingin muncul di alam kita. Suatu ketika, Bapak sekalian, saya ingin memberikan contoh kasus Jepang. Jepang ini menarik karena Jepang adalah sebuah bangsa yang diperhitungkan di tingkat dunia, tetapi nilai-nilainya tidak dia buang. Kita ingin seperti itu, bukan? Nilainya Islam, nilainya Qurani, tetapi kompetensinya dan wibawanya level dunia. Betul tidak? Kita ingin seperti itu. Bagaimana cara mereka melakukannya? Dengan pendidikan. Dengan pendidikan. Dan pendidikannya pada proses pembiasaan. Ini pengalaman pribadi. Satu ketika saya sedang belajar di sana, kami ada libur beberapa hari, jadi ingin naik ke puncak Gunung Fuji. Para mahasiswa itu berdua 25, kita naik. Tahunnya sekitar 93. Sampai di atas, dari 25 itu tinggal 5-6 orang. Sepanjang jalan itu kita bawa tongkat, yang tongkatnya itu distempel pakai besi panas tiap pos. Jadi bukti kalau sudah sampai puncak itu ada stempel besi panas. Pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 sampai pos puncak. Atau kalau tidak mampu beli tongkat, pakainya kertas. Saya termasuk yang pakai kertas karena harga tongkatnya lumayan agak mahal. Teman saya yang dari Thailand pakai tongkat, dicap. Kami punya cap gitu. Pulang lelahnya luar biasa karena naik ke atas. Jadi kita pulang naik taksi. Mahasiswa-mahasiswa itu turunan naik taksi dari tempat kita turun ke tempat kita tinggal di sebelah selatan Tokyo. Panjang perjalanan, semua kita tidur di jalan. Masuk taksi, tongkatnya taruh di belakang. Di kalau apa taksi itu belakang ada kaca, tempat speaker itu tongkat-tongkat taruh situ. Tidur semua sepanjang jalan karena saking lelahnya. Begitu sampai bayar, turun, taksinya bablas, tongkatnya terbawa taksi, lalu semuanya tidur bangun turun. Nah itu bukti kalau sampai puncak. Sekarang zaman itu belum ada HP, tidak bisa SMS, habis sudah. Saya yang pakai kertas yang masih senyum karena saya masih punya bukti nih, saya sampai ke puncak. Yang pakai tongkat, nah sudah, dilepas, dilepas itu udah dilepas. Gelonya luar biasa karena ngulangi gelahnya tok, lepas sudah. 3 hari kemudian kami turun di tempat kami tinggal, asrama. Ada pengumuman besar sekali, dituliskan bahwa siapa merasa kehilangan tongkat di taksi nomor sekian hari ini, tujuan dari mana. Supir taksi itu tidak tahu siapa penumpang-penumpang itu. Dia mengirimkan tongkatnya dibungkus rapi dari kota tempat dia tinggal, dikirim kembali ke hotel itu, yang ke asrama itu, yang dia tidak tahu dikirimnya ke siapa. Dikirimkan ke asrama itu, hanya disebut saya mengantarkan penumpang tanggal sekian, jam sekian, ini tongkatnya. Diantar kembali, dan kita semua terheran-heran semuanya. Barang hilang bukan hanya ketemu, dikembalikan pakai ongkos dari si supir taksi. Apa yang terjadi, Bapak sekalian? Dia dididik untuk terbiasa membedakan mana miliknya dan mana bukan miliknya.
terbiasa melalui proses pembiasaan. Jadi kalau lihat ada barang bukan miliknya di tempat dia, maka kebiasaannya adalah mengembalikan. Dan kalau ditanya, dia bingung kenapa dianggap salah. Kalau kita tanya, Bapak kenapa kok dikembalikan? Pasti nggak bisa jawab. Ya bukan punya saya. Ya sederhana sekali, tidak ada bicara demi kejujuran, demi penegakan, tidak ada. Ya bukan punya saya. Sederhana sekali. Jadi di Jepang itu barang hilang ketemu. Lah kita di sini menghadapinya apa? HP dipegang hilang. Dipegang hilang. Saya mengalami hal yang sama. Tapi apakah seperti itu semua? Tidak. Pengalaman saya di kantor di Kemdikbud. Kemdikbud itu memiliki sebuah piano. Piano di Kemdikbud itu ada sebuah piano. Saya diberitahu ini pianonya piano hebat, Pak. Kenapa? Karena tutsnya, ini apa tuts itu tempat keyboardnya itu terbuat dari gading asli. Piano gading asli, jadi piano tua. Lalu penjaganya di situ bukan penjaga lah, yang merawatnya bagian apa inventaris barang. Orangnya sangat sederhana sekali. Saya diceritai oleh direkturnya, Pak, beliau ini suatu ketika membawa piano tadi ke servis piano Yamaha. Sampai di sana, orang-orang yang ngerti piano itu datang lihat, ini kok ada piano seperti ini di Indonesia. Ini dibelinya pasti zaman lama sekali. Lalu apa yang terjadi? Ada salah satu orang yang datang dan bilang, Pak, saya tukar piano yang sama persis. Yang sama persis. Tinggal diganti nomor inventarisnya. Oke? Dan Bapak akan diberi uang 2 miliar. Bapak Ibu bisa bayangkan kira-kira nilai pianonya seperti apa? Dan Bapak itu mengatakan apa? Terima kasih, tidak. Ini bukan piano saya. Ini milik negara. Sederhana sekali. Dan waktu saya tanya, Pak, kenapa itu nggak mau? Hanya memang bukan punya saya, Pak. Tidak ada bicara demi anti korupsi. Tidak ada. Kami menegakkannya ada. Sederhana sekali. Bukan milik saya. Karena itu saya tidak punya hak untuk menukarnya. Ibu sekalian, di Indonesia tak kalah cerita-cerita seperti ini. Tak kalah banyak. Hanya seringkali kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, justru tak menceritakan narasi-narasi keteladanan untuk membentuk karakter itu. Bapak Ibu sekalian, lihat film-film Hollywood. Lihat film Hollywood. Cerita tentang kriminalitas. Yang diceritakan kriminalnya atau polisinya? Polisinya. Yang diberitakan siapa? Polisinya. Hari ini apakah di sana banyak kriminal? Banyak. Tapi yang diceritakan bukan kriminalnya, tapi polisinya. Bapak Ibu sekalian, hari ini Indonesia banyak orang ditangkap korupsi, kan? Yang dibicarakan siapa? Koruptornya. Kita bicara koruptornya. Kita tahu persis rumahnya di mana, kekayaannya berapa, anaknya siapa saja. Tapi ditanya siapa yang tangkap, tidak ada tahu. Padahal mereka bukan menyerahkan diri, mereka ditangkap. Dan sekalian ambil sisi lain. Anak-anak kita membutuhkan contoh keteladanan. Jangan kita ikut-ikutan justru membahas yang korup, tapi kita membahas dan ceritakan pada anak-anak kita, nak, nanti kalau besar jadilah orang-orang yang menangkap para koruptor ini. Jadilah polisi-polisi yang memberikan korupsi. Bukan justru bercerita tentang itu loh, korupsinya sekian malah makin jadi kepengen. Ternyata gampang juga ya cari uang banyak itu. Tidak. Jadi sekalian kita berhadapan dalam situasi yang berbeda sekali. Apa yang dikerjakan di Jepang, apa yang dikerjakan di banyak tempat, mereka membicarakan pembiasaan. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah tulisan mengenai Syariah Compliance Index, ketaatan pada prinsip syariah. Saya sebetulnya terlibat di dalam penelitian ini, bukan sebagai ahli syariahnya, tapi sebagai ilmuwan sosial.
kami berkumpul di Kuala Lumpur. Yang memimpin namanya Imam Faisal Abdul Rauf. Imam Faisal Abdul Rauf itu adalah imam yang mendirikan masjid di Ground Zero. Ingat ada masjid di Ground Zero yang ramai itu namanya Imam Faisal. Beliau mengundang, saya ikut datang di situ, dikumpulkan para ahli dari berbagai negara. Kita menghitung seberapa dekat dengan prinsip syariah, dengan pendekatan makosid seluruh negara di dunia. Data sosial dengan prinsip syariah, tapi ambilnya makosidnya, jadi maksud dan tujuan syariah. Lalu di ranking lah negara-negara itu, keluarlah ranking itu. Yang paling atas namanya Denmark, negara yang paling taat dengan prinsip syariah. Bawahnya Selandia Baru, bawahnya lagi Swedia, Norwegia, Jepang. Yang negara-negara berpenduduk Islam justru di bawah. Akhirnya kita putuskan tidak usah dipublikasikan. Tidak usah, kenapa? Cuma bikin marah saja. Bikin marah saja, tidak usah saja. Ini jadi bahan refleksi saja. Tidak dipublikasikan. Kami tidak pernah mempublikasikan. Kenapa? Kami tidak berencana memangkas percaya diri umat Islam. Tapi kita ingin ini jadi refleksi. Ini yang ditulis, kalau tidak salah, oleh Iqbal ketika dia kembali dari Eropa, bahwa di sana dia menemukan Islam tapi tidak menemukan Muslim. Pulang ke kampung halamannya menemukan Muslim tapi tidak ketemu Islam. Yang Bapak Ibu didik adalah amanat anak-anak untuk menjadi generasi Qur'ani, bukan labelnya tapi substansinya. Dan itu artinya kebiasaannya. Mereka, kalau kita bicara tiga tadi, fondasi pertama adalah akidah, syariah, akhlak. Mereka lewati yang dua, mereka langsung ke yang ketiga. Karena itu mereka tidak punya akidah dan syariah, tapi langsung ke ketiga, akhlak saja. Itu saja. Kita punya dua fondasi, tapi jangan sampai fokus di yang dua, yang tiga malah tidak. Itu tantangan kita. Dan ibu sekalian, ini artinya orang tua harus diajak. Kami memulai dengan di Kemdikbud, mulai dengan berpartner dengan orang tua. Tadi Pak Sukiman juga sudah bicara di direktorat baru, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga. Selama ini Kemdikbud konsentrasinya di sekolah dan masyarakat, tapi keluarga tidak menjadi perhatian khusus. Mulai sekarang secara eksplisit kami justru ada direktorat untuk pembinaan pendidikan keluarga. Mengapa? Disinilah pendidikan pertama, terutama, terpenting, tapi seringkali paling tak tersiapkan. Orang tua itu paling penting, tapi paling tak tersiapkan. Di mana orang tua harus mengantisipasi? Bagaimana orang tua harus belajar dengan perubahan zaman yang luar biasa pesat? Kita ingin orang tua bisa mengantisipasi perubahan-perubahan itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menumbuhkan karakter pertama kita pahami sebagai proses penumbuhan untuk menjadi penumbuhan. Penumbuhan tadi dalam tubuh kita. Karakter itu udah nempel. Kenapa? Karena ada proses pembiasaan dan proses keteladanan. Karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, tanggung jawab kita adalah justru memberikan ruang untuk merangsang anak-anak kita untuk tumbuh. Jadi saya bayangkan kalau anak-anak itu seperti biji pohon. Kalau biji pohon mangga itu besar, tapi di biji itu belum terlihat ada daun, belum terlihat ada batang, belum terlihat ada akar, masih kosong. Tapi bila kita tanam di tanah yang subur, maka dia akan tumbuh. Bagian dari pendidik, rumah tangga, keluarga, dan sekolah jadi tanah yang subur. Bagian dari pemerintah membuat iklim yang sejuk sehingga tanaman bisa tumbuh. Pemerintah membuat iklimnya. Pemerintah membantu mensuplai airnya, mendorong agar
cuacanya, iklimnya memungkinkan, tetapi tempat tumbuhnya tetap di tanah rumah dan di tanah keluarga dan di tanah sekolah. Karena itu di tangan Bapak Ibu sekalian bibit ini. Saya usul jangan pernah menggunakan istilah mencetak generasi baru. Bukan, ini bukan percetakan. Ini pendidikan. Membentuk bukan. Ini bukan kasongan yang kita membentuk, bukan. Ini adalah penumbuhan. Karena setiap dan anak-anak kita lahir dengan karakter pembelajar. Masuk sekolah, karakter pembelajarnya pelan-pelan hilang sampai habis. Sekolah seringkali justru yang mematikan karakter pembelajar. Kita punya tanggung jawab untuk mengubah itu. Karena itu sekalian saya berharap Kongres Guru Al-Quran ini bukan saja kesempatan untuk saling belajar, saling menunjukkan, saling menceritakan praktek-praktek terbaik, tapi saya usul ini forum untuk mengantisipasi yang dibutuhkan di masa depan. 3 tadi, literasinya, karakternya, kompetensinya. 3 itu kita siapkan untuk anak-anak kita. Dan kabarkan pada semua bahwa untuk menang kita siapnya sekarang. Lalu kita lihat sekolah-sekolah kita, rumah-rumah kita, sudahkah menjadi percontohan masa depan atau lebih mirip museum-museum? Kalau mirip museum, mari kita ubah. Jika ceritanya masih masa lalu, mari kita ubah. Siapkan untuk masa depan. Dan jangan takut, Bapak sekalian, jangan takut untuk melakukan terobosan. Jangan takut yang disebut tradisi. Yang kita sebut tradisi adalah inovasi di masa lalu. Allahumma dzakirna minhu ma nasina, allimna minhu ma jahilna. Di dalam demokrasi modern, saya ingatkan beberapa hari yang lalu, bahwa di dalam proses ini semua tidak ada kekuasaan yang berpindah, tidak ada kekuasaan yang hilang. Kekuasaan itu tetap dan terus berada di tangan rakyat Indonesia. Yang berpindah itu adalah kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan rakyat. Dan tiap 5 tahun sekali, rakyat yang memegang kekuasaan menitipkan kewenangan itu secara bergantian. Inilah negara modern, inilah negara demokrasi.